Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan mengenai pengabdian kepada masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan diri saya dengan Chef Rahmiyanti, SEMAK, dosen akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Kewirausahaan, Universitas Banten Jaya. Bidang keilmuan saya adalah akuntansi manajemen. Karena sejak munculnya COVID-19 pada awal bulan 2020 di Indonesia hingga saat ini, banyak membuat perubahan perekonomian Indonesia dan juga mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah bagi perekonomian pribadi. Maka, untuk pengabdian kepada masyarakat, tema yang saya ambil adalah literasi keuangan di masa pandemi COVID-19. Untuk pengabdian kepada masyarakat, sasarannya adalah mahasiswa. Mahasiswa merupakan kumpulan masyarakat dengan jumlah populasi yang sangat banyak, yang memberikan bantuan untuk ekonomi negara. Karena kedepannya para mahasiswa akan memasuki dunia kerja dan siap mandiri mengatur finansial. Di samping itu, mahasiswa pada umumnya ketika awal masuk kuliah mereka mengelola keuangannya sendiri tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Dan mahasiswa memiliki kebebasan lebih tinggi untuk membuat keputusan mandiri dalam hal pengelolaan keuangan. Mahasiswa pun harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru tanpa adanya pengawasan dari orang tua dan akan menghadapi permasalahan yang mungkin baru didapatkannya. Pada pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk di Indonesia. Sehingga perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil. Pada masa seperti ini, tingkat konsumsi masyarakat menjadi perhatian khusus dalam manajemen keuangan. Sumber pemasukan yang tidak sama lagi seperti sebelumnya bagi sebagian orang membuat seseorang harus mengatur keuangannya dengan bijak, sehingga terhindar dari masalah finansial. Kegagalan seseorang dalam menggunakan keuangan bukan karena tingkat pendapatannya rendah, akan tetapi dikarenakan ketidakpahaman seseorang untuk menyalurkan uang yang dimilikinya pada aspek-aspek keuangan. Adapun pengertian literasi keuangan menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Lusardi, yang menyatakan bahwa literasi keuangan adalah suatu keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap individu untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan upaya pemahaman terhadap perencanaan dan pengalokasian sumber daya keuangan yang tepat dan efisien. Yang kedua, menurut Anggrayeni, yaitu literasi keuangan adalah yang meliputi hal dasar yang harus dipahami dan dikuasai oleh setiap individu, karena berpengaruh terhadap kondisi keuangan seseorang, serta memiliki dampak terhadap pengambilan keputusan ekonomi yang baik dan tepat. Adapun pengertian literasi keuangan pada umumnya adalah literasi keuangan adalah kemampuan seseorang dalam membuat keputusan keuangan yang bijak untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Sehingga dampak besar pandemi COVID-19 ini bagi perekonomian Indonesia
mahasiswa harus memiliki keahlian dan skill untuk mengelola keuangan pribadinya secara efektif demi kesejahteraannya. Karena ketidakpastian kapan akan berakhir COVID-19, sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan mengakibatkan berhentinya sebuah usaha. Banyak para pekerja yang di-PHK oleh perusahaan-perusahaan. Kelemahan ekonomi menyebabkan harga komoditi turun. Semakin besar tingkat literasi keuangan mahasiswa, maka pengetahuan keuangan dalam pengelolaan finansial pribadinya akan semakin baik. Dampak besar pandemi COVID-19 ini bagi perekonomian Indonesia adalah yang pertama adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Dikarenakan ekonomi akan naik apabila daya serap atau daya belinya tinggi. Pasar yang sukses dalam menciptakan regulasi adalah pasar yang mampu menciptakan daya beli yang tinggi. Sedangkan dampak yang kedua adalah ketidakpastian kapan akan berakhirnya COVID-19. Sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan mengakibatkan berhentinya sebuah usaha. Sehingga banyak para perusahaan-perusahaan mem-PHK karyawannya. Dampak yang ketiga adalah kelemahan ekonomi menyebabkan harga komoditas turun. Akibatnya, dampak tersebut adalah pemerintah telah melakukan tindakan cepat, yaitu program vaksinasi. Ada pula program pemulihan ekonomi nasional, yaitu BLT, bantuan modal usaha, UKM, dan UMKM. Yang kedua adalah perubahan yang terjadi, yaitu mahasiswa berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka kemiskinan, serta memajukan perekonomian negeri Indonesia. Sehingga perubahan yang terjadi adalah yang pertama, mengurangi perilaku mahasiswa agar tidak konsumtif. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran pada mahasiswa untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas. Yang ketiga adalah mahasiswa mempunyai keterampilan seperti cara mengelola uang secara efektif dan pembentukan anggaran yang baik. Beberapa hal untuk meningkatkan literasi keuangan di tengah pandemi ini. Yang pertama adalah identifikasi peluang, yaitu mahasiswa harus menyadari bahwa waktu yang kita miliki adalah sumber daya berharga yang tidak dapat diperbaharui, yaitu memanfaatkan waktu dengan baik. Yang kedua adalah pengalaman yang berharga, yaitu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang dan lebih banyak menabung. Yang ketiga adalah membangun karakter, yaitu harus menanamkan nilai disiplin dan berlatih mengendalikan diri sebaik mungkin. Yang ketiga adalah dukungan masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, literasi keuangan sangatlah dibutuhkan agar dapat memanfaatkan kondisi ini untuk mengembangkan literasi keuangan,
yang perlu dukungan dari masyarakat, yaitu mahasiswa. Yang pertama adalah dukungan mahasiswa memberikan bantuan atau dukungan untuk ekonomi negara Indonesia. Karena kedepannya para mahasiswa akan memasuki dunia kerja dan siap mandiri mengatur keuangannya. Yang kedua adalah mahasiswa harus memiliki keahlian dan skill ketika mengelola keuangan pribadinya secara efektif demi kesejahteraannya. Dukungan yang ketiga adalah mahasiswa dapat menyusun rencana keuangan dan menjalankannya. Oleh karena itu, mahasiswa harus menanamkan nilai disiplin dan berlatih mengendalikan diri sebaik mungkin. Semua ini adalah bagian dari prinsip pembelajaran sepanjang hidup. Yang keempat adalah mahasiswa dapat mewujudkan nilai kepedulian kepada sesama, yaitu untuk meningkatkan literasi keuangan harus diseimbangkan dengan nilai-nilai sosialisme, yaitu berbagi dengan yang membutuhkan. Dengan diadakan kegiatan literasi keuangan di masa pandemi COVID-19, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah semakin tinggi pengetahuan serta kemampuan mahasiswa dalam pengelolaan keuangan, maka akan semakin bijak dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang kedua adalah agar mahasiswa tidak konsumtif dan bijak dalam cara berpikir dan perencanaan keuangan. Yang ketiga adalah dengan merencanakan, maka akan lebih mengontrol diri untuk mengeluarkan keuangan. Demikian pemaparan dari saya mengenai pengabdian kepada masyarakat dengan tema literasi keuangan di masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.